Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI, pimpinan lembaga negara, para duta besar dan perwakilan negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, pendahulu kami dan rekan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK dan LPS, para gubernur, wali kota, dan bupati kepala daerah, pimpinan perbankan, korporasi, media nasional, undangan yang berbahagia. Selamat datang. Selamat datang di pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2025. Mari bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya dapat bersilaturahmi dalam acara ini. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir beserta para undangan, sekaligus memberi arahan. Perkenalah kami menyampaikan prospek ekonomi dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2026 yang kami rangkum dalam tema tangguh dan mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, ketidakpastian dunia masih tinggi. Kebijakan proteksionis Amerika Serikat membawa perubahan besar pada lanskap perekonomian dunia. Ketegangan politik berlanjut dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Penting untuk eling lan waspada, seperti nasihat Ronggo Warsito. Prospek ekonomi global masih meredup pada tahun 2026 dan 2027 dengan 5 karakteristik. Pertama, kebijakan tarif Amerika Serikat berlanjut mengakibatkan turunnya perdagangan dunia, meredupnya multilateralisme, bangkitnya bilateral dan regionalisme. Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara Uni Eropa, India, Indonesia cukup baik. Penurunan inflasi lebih lambat mempersulit kebijakan moneter bank sentral. Ketiga, tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju karena defisit fiskal yang terlalu besar berdampak pada tingginya bunga dan beban fiskal di negara-negara berkembang. Keempat, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia karena transaksi produk derivatif yang berlibat, terutama hedge fund dengan mesin trading, berdampak pada pelarian modal dan tekanan nilai tukar di emerging market. Kelima, maraknya uang kripto dan stablecoin pihak swasta. Belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas. Disinilah perlunya central bank digital currency. Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara. Indonesia tidak terkecuali. Perlu respon kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh dan mandiri. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global. Stabilitas terjaga, pertumbuhan relatif tinggi. Kuncinya hanya satu, sinergi. Dengan sinergi itu insya Allah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik. Pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat, ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia, inflasi terkendali dalam sasaran, konsistensi kebijakan moneter, fiskal, dan sinergi ketahanan pangan nasional.
Nilai tukar akan dijaga stabil dengan komitmen tinggi Bank Indonesia, juga fundamental yang baik. Stabilitas eksternal terjaga, neraca pembayaran sehat, cadangan devisa cukup, pertumbuhan kredit meningkat, stabilitas sistem keuangan terjaga, ekonomi keuangan digital pesat, e-commerce, digital banking, uang elektronik tumbuh tinggi. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, ke depan mari kita semakin perkuat sinergi transformasi struktur ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, berbasis pada sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan. Bersatu kita tangguh dan mandiri. Sinergi dalam 5 area penting. Pertama, memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan. Kedua, hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan. Ketiga, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan. Keempat, akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Dan kelima, kerjasama investasi dan perdagangan internasional. Stabilitas sangat penting bagi negara manapun untuk tumbuh tinggi dan berdaya tahan. Stabilitas yang dinamis, harga-harga terkendali, rupiah stabil, ekonomi bergerak cepat, dan rakyat mendapat manfaat. Itulah Sumitronomics. Sinergi fiskal moneter permintaan, penerbitan SBN oleh pemerintah, pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, juga pengelolaan DHE SDA. Sinergi KSSK menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus implementasi Undang-Undang P2SK, mendorong pembiayaan, konsolidasi perbankan, pendalaman pasar keuangan, literasi keuangan, dan juga pelindungan konsumen. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pertumbuhan tinggi mengharuskan transformasi sektor real, kebijakan industrial dan struktural ditempuh, meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Kebijakan industrial untuk hilirisasi SDA unggulan dan penguatan industri manufaktur prioritas. Struktural ditempuh, meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Kebijakan industrial untuk hilirisasi SDA unggulan dan penguatan industri manufaktur prioritas, hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, timah, tanah jarang, dan lainnya. Industri teknologi, mobil, baterai listrik, petrokimia, semikonduktor, industri padat karya, garmen, sepatu olahraga, dan produk lainnya.